Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a rusydah amma ba'du. Sahabat-sahabat Mahasantri Mahad Al-Jami'ah UIN 1 Tulungagung yang dirahmati Allah dan juga para pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian kitab Turas ya. Yang insya Allah pada kali ini kita akan mengkaji kitab Tijan Darori, khususnya berkenaan dengan sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai kajian kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas terkait dengan sifat jaiz Allah. Dalam kitab Tijan Darori disebutkan wal jaizu fi haqqihi ta'ala fi'lu kulli mungkinin au tarkihi. والدليل على ذلك أنه لو وجب عليه سبحانه وتعالى فعل شيء أو تركه لصار الجائز واجبا أو مستحيلا وهو محال. Ya. Nah, keterangan tersebut dijelaskan ya melalui syarah dari kitab Tijan Darori sebagai berikut. Wa jaizu fi haqqihi ta'ala fi'lu kulli mumkinin aw tarkihi. Wa jaizu fi haqqihi ta'ala, maksudnya sifat jaiz atau sifat wenang Allah Subhanahu wa taala itu fi'lu kulli mumkinin aw tarkihi, yaitu menjadikan sesuatu atau tidak. Ya. Jadi Allah mempunyai kebebasan untuk berkehendak. Allah tidak pernah merasa terbebani dengan selainnya. Apa yang ingin diwujudkan dan apa yang tidak, itu semuanya kembali kepada kehendak Allah. Dijelaskan dalam kitab ini, wal mumkin huwa alladhi yajuzu alaihi wujud wal adam. Yang dimaksud mungkin sesuatu yang ada di situ ya. Jadi mungkin itu sesuatu yang sangat relatif. Bisa jadi ada, mungkin juga tidak. Ya. Nah, disebut di sini adalah alladzi yajuzu alaihi al-wujudu wal adamu. Sesuatu yang bisa terjadi juga bisa tidak. Ya. Walau syarron, walaupun itu sesuatu yang jelek seperti kufri, kekufuran, wal ma'asyi dan kemaksiatan. Ya. Atau wal khalqi war rizki. Ya. Atau masalah rezeki dan wanahwihalan segalanya ya, dan sesuatu selainnya. Nah, maka segala sesuatu yang ada di muka bumi ini itu kembalinya kepada kehendak Allah. Jadi jika ada seseorang kemudian bertanya, kenapa ini terjadi? Kenapa ini tidak terjadi? Ya.
itu kembalinya kepada suatu aturan bahwa segala sesuatu di muka bumi ini terjadi atau tidak terjadinya semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, waddalilu ala dzalika annahu law wajaba alaihi subhanahu wa ta'ala fi'lu syai'in aw tarkihi la sara al-jaizu wajiban aw mustahilan. Nah, dalil atau argumen bahwa Allah itu mempunyai sifat jaiz, ya, seperti yang sudah disebutkan tadi, yaitu Allah berhak menjadikan segala sesuatunya atau tidak menjadikannya, ya. Itu semuanya merupakan sifat jaiz atau haknya Allah, kebebasan Allah untuk berkehendak gitu. Nah, dalilnya annahu la wajaba alaihi subhanahu wa ta'ala fi'lu syai'in. Jika Allah itu memiliki kewajiban untuk menjadikan sesuatu. Kalau seandainya Allah itu wajib menjadikan sesuatu di muka bumi ini, ya, autarkihi atau mempunyai kewajiban untuk tidak menjadikan sesuatu. Nah, jika Allah punya kewajiban seperti itu, la soro ajaizu wajiban au mustahilan, maka sifat jaiz atau sifat bebasnya Allah itu akan hilang, berubah menjadi suatu tuntutan, baik itu yang sifatnya wajib atau itu yang mustahil. Berarti jika demikian Allah tidak mempunyai kekuasaan karena Allah didikte atau diatur dengan kewajiban tertentu. Dan itu mustahil, ya. Keadaan seperti itu mustahil. Maka Allah itu mempunyai sifat jaiz, menunjukkan bahwa Allah itu zat yang tidak bisa diatur oleh siapapun selain Allah. Itu menunjukkan kebesaran Allah, keesaan Allah. Ya. Kalau seseorang menghendaki Allah harus melakukan ini, melakukan itu, menghendaki bahwa Allah Subhanahu wa taala harus menjadikan ini atau menghilangkan sesuatu. Nah, tuntutan-tuntutan ini, ya, akan menjadikan sebuah kewajiban bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak mungkin bagi Allah itu dikendalikan oleh selainnya. Maka tidak ada, ya, hukum apapun yang bisa mengendalikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kemudian makna jaiz itu. Bahwa Allah itu maha kuasa, maha esa, maha berkehendak, maha bebas. Tidak ada satupun selain Allah yang mampu mempengaruhi atau mengendalikan. Hanya Allah satu-satunya maha yang mengatur segalanya. Ya. Nah, selanjutnya ayat dalilu ala anna fi'lal mumkinat
ya, bahwa bentuk-bentuk tadi atau bukti-bukti yang sudah disampaikan tadi itu merupakan bukti kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan kemana arah makhluk-makhluknya. Ya. Ay wa dalilu ala anna fi'lal mumkinati aw tarkiha jaizun fi haqqi ta'ala. Ya. Maka jika Allah itu memang zat yang maha agung, maha suci, maha berkuasa atas segala sesuatu, ya, maka sudah menjadi kewajiban bagi setiap hamba untuk meyakini dan mengimani bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupannya itu merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan hal itu terjadi. Ya. Dan Allah tidak bisa didikte, dipengaruhi atau diperintah harus menjadikan sesuatu atau meniadakan sesuatu. Jadi kalau ada pertanyaan, ya Allah kenapa aku dijadikan seperti ini? Itu kembalinya karena sifat adilnya Allah, sifat rahmatnya Allah yang telah menjadikan segala sesuatu. Dan semuanya dibalik itu pasti ada hikmah dari semua apa yang sudah terjadi. Karena Allah mempunyai sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, maka apapun yang diciptakan Allah pasti ada hikmah di dalamnya. Nah, ada lagi yang perlu diperhatikan. Meskipun Allah tidak mempunyai kewajiban untuk menjadikan sesuatu atau meniadakannya, karena Allah zat yang bebas, yang maha berkehendak, ya. Meskipun tidak ada kewajiban tersebut, tetapi atas rahmat Allah, ya, berkat kemuliaan Allah, maka Allah telah mewajibkan dirinya sendiri, ya, untuk memberikan pahala kepada siapapun yang taat kepadanya dan menyiksa siapapun yang durhaka kepadanya. Jadi Allah mewajibkan dirinya mewajibkan zatnya sendiri untuk menjadi, ya, Tuhan yang menyayangi semua makhluk, berbuat adil kepada siapapun, kepada semua makhluknya, ya. Dan itu semuanya adalah bukti dari kemuliaan dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Maka di akhir kajian ini dapat kita simpulkan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya itu adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri dan yang harus kita terima dengan lapang dada. Ya. Dan kita tidak boleh putus asa karena segala sesuatunya bisa terjadi. Jika hari ini kita susah, bisa jadi besok kita bahagia.
Kalau hari ini kaya, bisa jadi besok kita miskin. Sebaliknya jika hari ini miskin, bisa jadi besok kaya. Karena dunia ini tidak pasti. Kenapa dunia ini tidak pasti? Karena Allah mempunyai sifat jaiz, maha bebas mengatur dunia ini dengan apa yang Allah kehendaki. Jika Allah menghendaki sesuatu terjadi saat itu, maka kun fayakun pasti terjadi. Jika Allah tidak mengizinkan, maka tidak akan terjadi. Maka marilah kita kembali kepada Allah, hilangkan sifat sombong, sifat takabur, ya, bahwa segala sesuatu yang ada itu adalah kehendak Allah, dan janganlah terlalu sedih dan putus asa atas musibah yang kita miliki, karena segala sesuatunya itu Allah yang mengatur, Allah yang memberikan kehidupan ini. Pasti Allah juga tahu yang terbaik untuk semuanya. Maka marilah kita sering menyadarkan diri kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan segala yang diperintahkannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.